Barusan kami selesai bertemu dengan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Abah Kiai Haji Maruf Amin. Kami diterima dari para tokoh, pendiri, inisiator daripada Forum Keberagaman Nusantara dari Sumatera Utara. Dan di sini juga ada dari Papua. Dari Sumatera Utara itu ada Pak Ramarsa, Ketua Umum Puja Kesuma, terus ada dari Aceh Sepakat, dari Pendawa. Di sini juga ada Bu Rustika Herlambang, dari Konghucu juga ada, dari PGI juga ada Sultan Melayu, Sultan Delhi, dari tokoh Melayu, dari Hindu juga ada, dari perwakilan FKUB juga ada, dan dari beberapa kawan-kawan yang lain juga sudah duluan kembali. Tadi kami menyampaikan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa Forum Keberagaman Nusantara sudah terbentuk dari Sumatera Utara dan Bapak Wakil Presiden mendukung, meminta supaya dilaksanakan Forum Keberagaman Nusantara secara nasional. Sehingga bermanfaat untuk bangsa dan negara. Karena Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, di mana budaya, etnis dan agama cukup banyak di Indonesia, di Nusantara ini. Keberagaman adalah kekayaan Indonesia, maka kita harus menjaga dan melestarikannya. Tapi tidak mudah, kita pasti menghadapi banyak tantangan. Karena kondisi perkembangan zaman, di mana era globalisasi, dan juga siklus kehidupan masyarakat yang kompleks di dalam dinamika sosial. Tapi kita sebagai anak bangsa bersama-sama di dalam Forum Keberagaman berupaya untuk terus menggaungkan, mempopulerkan daripada dialog kebangsaan, dialog antar budaya. Karena dengan itulah kita nanti bisa menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan juga kita akan memperkuat Forum Keberagaman ini bersama-sama, mulai dari nantinya Sumatera Utara, Aceh, dan nanti sampai ke Papua. Mungkin tujuan daripada forum ini adalah semata-mata bagaimana kita sebagai anak bangsa bisa guyup, bisa saling menghormati, menghargai, menyayangi sesama anak bangsa untuk mewujudkan Indonesia emas. Mudah-mudahan Forum Keberagaman bisa diterima di masyarakat dan Forum Keberagaman Nusantara membutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk kebaikan daripada menjaga nilai-nilai kebudayaan yang ada di Nusantara. Terima kasih, itu dari saya, mungkin ditambahkan dari para masa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahmat Shah dari Sumatera Utara dengan para sahabat. Pesan tadi dari Pak Wapres adalah dari Sumatera Utara untuk Indonesia. Maka kami semua tokoh-tokoh yang ada beragam, sahabat, kami sudah deklarasi diperakasai oleh Adinda Arif ya. Kita akan menjaga ini karena kita perlu merajut kerukunan. Maaf saya, kita sudah ada contoh kita lihat terjadi di Ambon. Bukan sejahtera masyarakatnya, malah menyedihkan, memprihatinkan. Tidak ada lapangan kerja, pendidikan sulit. Ini jangan terjadi lagi, bahkan yang sudah terjadi harus kita buat sejahtera dengan kebersamaan, saling peduli, saling tolong-menolong. Dan insya Allah dengan pertemuan hari ini, apa tadi pesan-pesan dan juga himbauan dari Bapak Wakil Presiden akan kami jalankan di Sumatera Utara. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan niat baik
dan ikhlas kita semua diridhoi Tuhan Maha Kuasa hingga seluruh bangsa Indonesia dapat sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Saya ingin menambahkan, jadi sebenarnya forum keberagaman itu tidak hanya diharapkan oleh para tokoh yang sedang ada di sini gitu. Kebetulan Indonesia Indikator juga melakukan sebuah research terkait dengan bagaimana netizen atau netizen dari generasi milenial maupun generasi X memandang tentang keberagaman itu. Dan ternyata dalam 1 tahun terakhir terdapat 17.000 percakapan dengan engagement 445.000, dan itu menunjukkan bahwa ternyata netizen muda, Gen Z, milenial, mereka sangat menginginkan adanya hidup dalam harmoni, hidup dalam keselarasan, bersama dalam keragaman. Mereka mengingatkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Dan salah satu postingan yang paling banyak mendapat engagement adalah mereka mengangkat statement dari mantan Sekjen PBB Antonio Guterres yang mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika milik Indonesia itu luar biasa gitu. Mestinya Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya ada di Indonesia tapi juga milik dunia. Dan itulah sebenarnya yang diharapkan oleh netizen Indonesia pada saat ini dengan beberapa emosi yang menyertainya, harapan, trust. Mereka yakin bahwa dengan adanya harmoni, toleransi itu bisa meningkat dan mereka Indonesia akan lebih jauh sejahtera. Itulah yang diharapkan netizen dari media sosial, dan apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak atau tokoh yang ada di sini merupakan bagian juga menjawab apa yang diresahkan oleh netizen dengan membuat sebuah forum keberagaman Nusantara FKN. Ya, selamat Pak. Ya, terima kasih. Ini dari Pak Eko. Kami di sini mengambil poin penting dari pertemuan dengan Bapak Wakil Presiden, bahwa Pak Wakil Presiden Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin merupakan tokoh sentral keberagaman yang ada di Indonesia. Dia bukan hanya peduli secara ucapan, tapi dia peduli secara langkah nyata. Jadi itu saja, mungkin kami semua sepakat bahwa Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, merupakan tokoh keberagaman nasional khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih Sultan Deli. Mau? Sudah cukup ya? Oke, terima kasih. Ini dalam bentuk forum ya, karena ini sudah disepakati untuk didirikan. Dan Bapak Wakil Presiden juga pada saat tahun lalu diadakan ikrar merajut keberagaman Nusantara, menghadiri, dan saat ini kita mendirikan ini secara nasional. Mudah-mudahan berjalan lancar. Belum tahu? Nah, belum tahu. Hah? Saya penggagas saja, penggagas. Bisa jadi ketua ini, ketua semua. Iya, iya. Ya kalau pesan kita sih, kalau kita ini semangatnya saling menghormati, menghargai, menyayangi, saya pikir selesai. Kalau kita saling menghormati, menghargai, menyayangi sesama anak bangsa, insya Allah adem, insya Allah guyup, tenang. Jadi sederhana sebenarnya. Kalau masalahnya perbedaan pilihan itu ya biasa. Tapi kalau semangatnya melekat, saling menghormati, menghargai, menyayangi, ya insya Allah adem. Siapapun nanti jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, ya adem aja. Karena semangatnya tetap terbangun. Tapi kalau semangatnya dihilangkan, maka akan terjadi perselisihan. Hanya gara-gara memilih wali kota, bupati, atau gubernur. Kan rugi masyarakat, rugi rakyat. Hanya gara-gara kepentingan. Kita lebih mengedepankan semangat, menghormati, menghargai, menyayangi sesama anak bangsa. Kebersamaan kalau kata Bapak Ramadsa. Kira-kira begitu. Ada lagi? Oke, terima kasih ya.
Kami mohon ya pers, ini kita tanggung jawab kita bersama. Kami tidak bisa jalan kami aja yang 20-30 orang. Jadi mohon, ini betul-betul kebersamaan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa dan negara lain. Karena Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberi bangsa kita kekayaan yang luar biasa. Jadi mohon doa, dukungan, insya Allah kita bisa mensejahterakan bangsa kita ke depan. Makasih. Jadi di sini biar tahu nih para wartawan, forum keberagaman ini isinya adalah lintas suku, etnis, agama dan budaya. Jadi kita masuk ke akar. Karena bagaimanapun juga di Nusantara ini sukunya banyak, etnisnya banyak, budaya juga banyak, agamanya juga banyak. Pasti kan harus kita jaga nih. Nah, supaya kita kuat. Jadi forum keberagaman ini adalah inisiatif bagaimana kita sebagai anak bangsa mendukung pemerintah, ya kan, mewujudkan Indonesia emas. Kira-kira begitu. Terima kasih. Udah ya, cukup ya.